semuanya, balik lagi bersama gue Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini gue bakal bahas bukan mengenai desain produk, bukan juga mengenai mata kuliah, bukan juga mengenai sangkut paut desain produk, tapi gue bakal cerita tentang, kalian udah tahu sih dari judulnya, dari thumbnailnya juga. Ya betul, gue bakal cerita selama gue kuliah di Telkom University, PTS nomor 1 katanya. Yeay. Jadi langsung aja gue bakal ceritain kuliah di Telkom University itu seperti apa aja. Oke, kita mulai. Awal mula masuk ke Telkom University. Jadi awal mula gue masuk ke Telkom University itu waktu daftar itu gue bulan Juli, tepatnya pertengahan Juli. Cuman gue lupa tanggalnya, tanggal berapa nih. Nah singkat cerita, waktu itu gue keterima langsung kan pakai jalur CBT. Oke, setelah itu langsung gue ngajuin beasiswa karena di Telkom University ini tuh banyak banget beasiswa, dan alhasil singkat cerita gue lolos. Terus tepat tanggal 1 Agustus 2016 gue datang ke Telkom University untuk check-in asrama dan juga menetap tinggal di sana. Asal kalian tahu, di Telkom ini tuh untuk maba-maba diwajibkan tinggal di asrama selama 1 tahun. Tenang aja, nggak serem banget, malah kalian tuh seru dan bahkan bakal ngebuat kalian jarang pulang karena dengan aktivitas kampus yang banyak, dengan tugas yang banyak, terus dengan teman-teman yang happy, yang seru, itu ngebuat kalian jadi betah banget dan kayak aduh, selama masih bisa dilakuin di sini ya kenapa harus di rumah, apalagi kalau rumahnya jauh, kendaraannya tidak memadai, jadi pasti tinggal di asrama. Nah, untuk yang asrama pada tanggal 1 Agustus 2016 itu, karena gue nggak tahu ya gue asrama apa nih, gue di gedung apa nih. Jadi alhasil waktu gue check-in itu gue mendatangi dulu bagian administrasi, tepatnya ada di gedung kuliah umum atau GKU, ada di belakang pintu masuk kalau nggak salah. Dan for your information, untuk asrama putri di Telkom University itu ada totalannya 8 asrama, dan untuk putra itu ada 10 asrama. Cuman untuk putri itu A, B, C, D, E, F itu tuh gedungnya bersebelahan. Dan untuk yang cowok 1 sampai 10 itu enak banget lokasinya, seperti perumahan, gila, seperti apartemen. Jadi kayak depan-depanan, belakang-belakangan gitu. Dan untuk yang 2 asrama lagi, yang putri itu tuh pakai angka 11 sama 12, dan gitu tuh masuk ke ranah cowok. Gila, itu seru banget pemandangannya di situ karena jadi untuk pas pertama kali datang ke asrama tuh kita udah bawa baju, udah bawa barang kita. Ya gimana aja suasana kayak mau pindahan. Jadi kita udah bawa semua perlengkapan yang kita perlukan untuk siap tinggal di asrama. Jadi waktu itu tuh check-in, kita nunggu bagian dulu nih mau di mana kan, karena ngantri ngisi data dulu, daftar hadir dan segala macam. Setelah itu diantarlah ke gedung F, asrama gue nih. Nah, setelah di gedung F itu kita ngisi daftar hadir dan ngasih dulu surat berita yang udah dicetak bahwa kita tuh emang udah daftar asrama dan udah jadi mahasiswa di Telkom University kayak gitu sebenarnya, tapi sebenarnya statusnya itu masih camaba. Nah, setelah tinggal di asrama udah gitu kan diantarin nih, gue ke bagian lantai 2. Inget banget, kamar gue tuh nomor 205. Setelah itu masuk, ternyata udah ada orang di situ, 2 orang teman gue yang nggak gue kenal sama sekali, dan pada akhirnya jadi teman deket, jadi teman hidup. Singkat cerita gue masuk aja, terus sama si satpamnya, oke, Debbie Amelia Wijaya untuk kasurnya nomor 1 katanya, untuk mejanya kalian bisa pilih sendiri aja. Karena si meja nomor 1 itu udah dipilih sama teman gue yang udah duluan datang, jadi gue milih di meja nomor 4 akhirnya. Ini kan kasur gue, seharusnya meja gue tuh dekat kasur kan, akhirnya gue berseberangan di sini. Ya udah nggak apa-apa, itu nggak masalah. Si kasurnya itu yang tingkat 2 itu loh, kalian tahu, tapi sebenarnya tingkat 2-nya itu mewah, bagus banget, nggak yang pakai kayu gitu loh, pakai besi. Jadi kalau lo mau loncat, mau gelantungan tuh kuat banget. Malah sampai anak cowok tuh suka bikin ayunan di si si besi kasurnya itu, suka bikin ayunan dari si besi kasur ini ke besi kasur ini. Dan untuk di asramanya itu satu kamar itu 4 orang, kasurnya ada 4, mejanya juga ada 4. Setelah masuk asrama kayak gitu, terus gue setelah beres-beres nih, karena kan gue masih ditunggu nih sama ayah kan di bawah. Udah gitu gue turun, terus cerita, gini ya udah gitu kan, singkat cerita gue keliling Telkom dulu kan biar tahu nih si Telkom tuh seluas apa. Ternyata luas banget cuy. Aktivitas setelah menetap di asrama. Oke, jadi aktivitas yang gue lakuin setelah gue menetap di asrama
ya itu beres-beres. Terus gue perkenalan kan, waktu itu hanya ada 2 temen gue yang baru datang. Karena jadi di si Telkom ini tuh dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita datang pertama itu untuk ospek atau batch 1. Nah nanti untuk ke bagian batch 2 nanti check-in asramanya juga di yang kedua. Nah aktivitas setelah kenalan, jadi temen gue pertama tuh ada yang dari Sulawesi, di Makassar, dan juga yang kedua ada di Bogor. Dia orang Bogor apa Cibubur ya, gue lupa. Pokoknya kata dia tuh perbatasan itu tepatnya ada di Cilengsi. Kedua teman gue itu ada di anak teknik, mereka jurusan teknik telekomunikasi. Dan kalau yang kalian tanya asrama itu bisa milih teman nggak, atau misalnya sejurusan dan segala macam, enggak, itu random banget. Jadi kalau kalian kedapatan yang emang satu jurusan itu beruntung banget, tapi kalau kalian yang nggak dapet satu jurusan juga itu lebih beruntung banget. Kenapa? Jadi kalian punya teman di luar jurusan. Setelah perkenalan itu lalu kita berbincang-bincang nih, kayak oh kamu dari SMA mana, kayak gitu, ke Telkom apa namanya, langsung daftar apa gimana, daftarnya kapan, dapat beasiswa apa enggak, yang gitu-gitu dia pokoknya sharing. Dan itu the real of teman pertama banget. Kayak teman itu tuh lu tahu lu waktu polos lu gimana, jeleknya lu gimana, itu bener-bener teman pertama banget. Dan itu super berkesan banget sih buat gue. Nah setelah perkenalan itu, jadi selang beberapa hari kan setelah check-in asrama ada regis onsite. Jadi si Telkom ini tuh bakal ngadain regis onsite yang kita ngasih berkasnya secara langsung. Itu hari berikutnya. Di hari kalau nggak salah gue kebagian hari ketiga, jadi tanggal 3 Agustus tepatnya. Dan temen gue yang teknik ini tuh kebagian tanggal 2 Agustus. Jadi dia hari setelah check-in baru dia langsung regis onsite, gue baru besoknya. Oke, untuk si regis onsite ini jadi kita hanya memberikan berkas atau dokumen aja. Seperti contohnya dokumen yang diminta, kayak misalkan ijazah, kelakuan baik, ya pokoknya dokumen-dokumen yang wajib yang telah kalian daftarkan secara online di Telkom University, kayak gitu. Untuk jurusan yang gue pilih di Telkom University itu adalah jurusan desain produk. Dia masuk ke Fakultas Industri Kreatif dan kampusnya itu terletak di kampus paling depan. Berikut gambarnya. Nah untuk ospeknya ngapain aja, jadi ospeknya itu diadain selama 3 hari dan kita dibangunin dari jam 3 pagi, bayangin. Jam 3 pagi kita harus mandi, terus kita berkumpul jam 4 di depan asrama. Kita disuruh jalan ke gedung Tokong Nanas sebutannya, ada gedung keong. Di situ kita berkumpul untuk sholat subuh bareng-bareng. Setelah sholat subuh itu kita melakukan aktivitas kayak keliling kampus, terus nanti kita dikasih tugas, terus buat yel-yel yang segala macam. Pokoknya ospeknya yang bukan ospek penjajahan, tapi lebih ke pengenalan lingkungan. Setelah biasanya kalau udah ospek university, bakal ada ospek jurusan. Tentu waktu angkatan gue tuh kan ospek jurusan desain produk nih. Setelah hari ketiga itu tuh kita dilepasin untuk melihat ke fakultas kita masing-masing, untuk ngeliat ruangannya atau enggak, kelasnya dan segala macamnya. Nah setelah itu baru kita dikumpulin untuk ospek jurusan. Cuman waktu angkatan gue cuman sehari, kita cuma ngabisin duit doang buat beli snack-snack, terus ujungnya nggak jadi. Katanya sih panitianya hancur katanya. Jadi gue nggak pernah ngerasain ospek jurusan kayak gimana pas di awal-awal. Tapi akhirnya si ospek jurusan itu dibuat akhirnya setelah gue 1 tahun kuliah di desain pro. Itu oh my god, gila, nyebelin banget sih. Tapi seru. Nah setelah ospek jurusan, nah setelah ospek lah pokoknya lah ya. Waktu itu tuh langsung kita kan bebas tuh. Akhirnya alhamdulillahirobbil alamin 3 hari kita bisa tidur nyenyak, bisa mandi di siang hari, enggak di subuh lagi. Setelah itu kita nikmatin jalan-jalan di Telkom, kayak sore hari jalan di sekitaran GKU, terus keliling, terus beli makan keluar. Abis maghrib kita selalu beli makan malam, terus udah gitu kayak beli perlengkapan sapu dan segala macam, kayak rak sepatu. Terus di situ kita akrab banget, kemana-mana bareng-bareng. Seru banget ya pokoknya untuk momen itu.